Barcelona kembali menegaskan dominasinya, bukan hanya di lapangan, tetapi juga dalam perhatian publik. Data terbaru La Liga menunjukkan Barca unggul tipis dari Real Madrid dalam jumlah penonton televisi, menegaskan kekuatan brand klub di tengah persaingan ketat musim ini. Dari sisi teknis, Hansi Flick angkat bicara jelang laga Copa del Rey, membahas kondisi skuad, peran Joao Cancelo, serta manajemen pemain seperti Ronald Araujo dan Eric Garcia. Di luar lapangan, Barcelona ingin mempertahankan Marcus Rashford, namun enggan membayar harga tinggi. Sementara radar transfer klub terus menyala dengan pemantauan serius terhadap talenta muda Brasil berusia 16 tahun di Kroasia dan sensasi muda Palmeiras yang masuk pantauan jangka panjang. Inilah update Barca Corner edisi 15 Januari 2026. Barcelona tidak hanya bersaing di lapangan, tetapi juga memimpin dalam perhatian publik di luar stadion. Menurut data terbaru yang dirilis oleh lembaga pemantau La Liga, Barca merasakan domestic viewership televisi tertinggi dibanding rival abadinya, Real Madrid, meski hanya dengan selisih yang sangat tipis di paruh pertama musim La Liga 2025-2026. Menurut statistik resmi yang dilaporkan, Barcelona rata-rata menarik 1,658 juta pemirsa per pertandingan, sedangkan Real Madrid berada sangat dekat di belakang dengan 1,656 juta pemirsa, hanya terpaut sekitar 2.000 orang. Hal ini menunjukkan bahwa fanbase Barca masih sangat aktif, bahkan dalam hal pemirsa televisi domestik yang merupakan ukuran kuat dari daya tarik klub di luar hasil di lapangan. Lebih jauh lagi, dari sisi total unique viewers sepanjang musim hingga pekan ke-19, Barcelona juga unggul dengan 7,8 juta penonton unik menghadiri setidaknya satu pertandingan mereka melalui siaran televisi, dibanding Real Madrid yang mencatat 7,6 juta unique viewers. Ini menempatkan Barcelona di posisi teratas dalam statistik kumulatif audiens La Liga, sekaligus menegaskan pengaruh budaya dan emosional klub di seluruh Spanyol. Di luar angka, rata-rata pertandingan El Clasico tetap menjadi tontonan paling menarik secara nasional, menarik hampir 2,9 juta penonton unik, lebih tinggi dari pertandingan Barcelona versus Atletico Madrid yang berada di posisi kedua, dengan lebih dari 2,3 juta penonton. Setelah menang di Supercopa de España 2026 dan menyelesaikan isu-isu internal klub, pelatih Hansi Flick kembali berada di hadapan media jelang laga penting Copa del Rey 16 besar kontra Racing Santander. Dalam konferensi pers pra-pertandingan, Flick memberikan wawasan tentang kondisi skuad, perannya terhadap pemain baru seperti Joao Cancelo, serta potensi kontribusi pemain lain seperti Ronald Araujo dan pengaruh dari perombakan di klub rival. Flick menyampaikan bahwa timnya tetap fokus dan siap menghadapi tantangan berikutnya, meskipun intensitas kompetisi sangat tinggi. Ia menyebut bahwa pertandingan Copa del Rey akan menjadi uji yang berbeda dibanding Supercopa, tetapi Barcelona harus tampil dengan determinasi dan kualitas yang sama seperti yang mereka tunjukkan sebelumnya. Salah satu sorotan utama adalah peran Joao Cancelo yang baru saja kembali ke Barcelona. Flick menegaskan bahwa Cancelo membawa dimensi baru dalam fase akhir serangan dan dapat memberikan opsi tambahan di pertahanan maupun ofensif. Pelatih berkebangsaan Jerman ini melihat Cancelo sebagai opsi bagus yang bisa memberikan lapisan kreativitas ekstra ketika diperlukan. Flick juga mengomentari situasi Ronald Araujo dan pemain lainnya, menegaskan bahwa rotasi dan manajemen menit bermain akan menjadi kunci menghadapi jadwal padat. Meski tidak memberi jaminan penuh terkait siapa yang akan tampil sejak menit pertama, Flick memberi sinyal bahwa Araujo dan sejumlah pemain lain bisa mendapatkan menit lapangan tergantung situasi taktis dan kesiapan fisik mereka. Selain itu, pelatih Barca turut menyinggung perubahan di lingkungan sepak bola, termasuk pemecatan Xabi Alonso di Real Madrid dan bagaimana hal tersebut memberi dampak luas dalam rivalitas La Liga. Namun ia tetap memilih untuk fokus pada persiapan timnya sendiri. Segmen ini menggarisbawahi bahwa setelah keberhasilan Supercopa, Barcelona kini memasuki fase lanjutan musim yang menuntut adaptasi taktis dan mental, dan Flick berperan sebagai juru taktik yang menyeimbangkan performa tim antara kompetisi domestik dan piala.
Barcelona terus memperluas jaring pencarian talenta muda di seluruh dunia, dan laporan terbaru mengungkap bahwa klub Katalan kini sedang mengamati secara intens seorang pemain muda Brasil berusia 16 tahun, Rafael Belinho, yang kini memperkuat klub NK Kustosia di Divisi 3 sepak bola Kroasia. Belinho, yang sebelumnya berafiliasi dengan klub besar seperti Dinamo Zagreb sebelum pindah ke Kustosia, menjadi pemain yang tengah diperhatikan oleh tim pengintai Barca. Minat ini bukanlah kabar acak. Agen sang pemain, Andi Bara, memiliki hubungan profesional yang sudah terbentang dengan klub Katalan melalui beberapa talenta lain yang berhasil dipindahkan ke Barcelona, seperti Ronny Bartgeci, Mika Faye, dan Lovro Chilvi. Ini menunjukkan bahwa Barca memiliki pipeline khusus untuk merekrut bakat muda menjanjikan dari jaringan internasional. Belinho dikenal sebagai gelandang serang yang kreatif dan adaptif di lini tengah, profil yang biasanya menarik perhatian klub yang menekankan teknik, kreativitas, dan transisi cepat seperti Barcelona. Usia yang baru 16 tahun berarti ia berada dalam fase pembentukan karir yang sangat penting, dan Barcelona kemungkinan besar sedang mengamati perkembangan permainannya dalam beberapa bulan ke depan sebelum menentukan langkah berikutnya dalam negosiasi atau penawaran resmi di masa mendatang. Langkah ini menegaskan strategi jangka panjang Barcelona untuk terus menggabungkan bakat global dengan filosofi La Masia, memperkaya basis pemain muda mereka sekaligus mempersiapkan generasi masa depan yang siap menghadapi tantangan kompetitif di level tertinggi. Melanjutkan fokus Barcelona pada generasi emas talenta muda Brasil, klub Katalan kembali memperketat radar pencarian bakat internasional dengan menaruh perhatian khusus pada seorang pemain sensasional berusia 16 tahun dari Palmeiras yang kini menjadi sorotan besar di dunia sepak bola muda. Menurut laporan dari Barça Universal dan Sport, Barcelona sedang memperhatikan secara dekat penampilan Eduardo Conceição, seorang pemain muda yang tampil impresif bersama tim junior Palmeiras di turnamen Copinya, kompetisi prestisius yang selama ini menjadi panggung lahirnya bakat-bakat besar Amerika Selatan. Conceição dikenal sebagai penyerang kanan yang dominan secara teknis, dengan dribble yang memukau, serta kemampuan untuk mencetak gol sekaligus memberi ancaman dari sisi sayap maupun posisi sentral di lini depan. Kualitas permainannya membuktikan bahwa ia bisa mengguncang pertahanan lawan dengan skill lebih dari sekedar kekuatan fisik, sesuatu yang sangat sesuai dengan filosofi permainan Barcelona yang menekankan teknik dan kreativitas. Pemain 16 tahun ini sendiri sudah menarik perhatian media Brasil dan pengintai Eropa karena performanya di Copinya, turnamen yang selama bertahun-tahun menjadi ajang bakat muda memukau dunia. Menurut laporan, performanya bahkan membuat wartawan lokal terkesima dan dinilai memiliki potensi besar di masa depan sepak bola Brasil dan Eropa. Pihak Palmeiras sendiri telah mengamankan sang pemain dengan kontrak profesional hingga Januari 2029, sebuah langkah yang menunjukkan klub asal Sao Paulo ini ingin melindungi talenta mudanya dari buru-buru minat klub besar. Barcelona disebut tidak terkejut dengan pertumbuhan Conceição karena scout klub sudah mengenalnya sebelumnya dan menerima laporan internal positif tentang perkembangan kemampuan sang pemain selama beberapa bulan terakhir. Langkah ini menjadi bukti bahwa Barcelona tidak hanya fokus pada skuad utama mereka, tetapi juga tetap serius dalam mencari prospek masa depan yang bisa menjadi kekuatan besar klub di tahun-tahun mendatang, sebuah filosofi pencarian bakat yang konsisten sepanjang sejarah Barca. Barcelona kini menghadapi keputusan besar terkait masa depan salah satu penyerangnya, Marcus Rashford, yang saat ini bermain di Camp Nou dengan status pinjaman dari Manchester United hingga akhir musim 2025-26. Klub Katalan menyatakan keinginan untuk mempertahankan Rashford, tetapi tidak bersedia mengaktifkan opsi pembelian senilai sekitar 26 juta pound atau setara dengan 30 juta euro yang tertera dalam kontrak pinjamannya, langkah yang mencerminkan kekhawatiran finansial Barcelona saat ini. Barcelona telah membuka komunikasi dengan Manchester United untuk membahas alternatif lain.
Salah satu skenario yang sedang dibahas adalah negosiasi ulang harga transfer agar menjadi lebih terjangkau atau bahkan kemungkinan perpanjangan masa pinjamannya untuk musim 2026-27 dengan klausul pembelian wajib di akhir periode tersebut. Keputusan ini muncul di tengah penampilan positif Rashford bersama Barcelona musim ini. Penyerang asal Inggris itu telah menjadi bagian penting dari skuad Hansi Flick, mencetak 7 gol dan 8 assist dalam 27 penampilan di semua kompetisi, serta turut serta dalam kesuksesan Barcelona meraih gelar Supercopa de España 2026. Rashford juga secara terbuka menyatakan keinginannya untuk tetap di Barca, menjelaskan bahwa ia merasa sangat diterima sejak kedatangannya dan ingin terus berjuang demi trofi. Namun demikian, kondisi finansial Barcelona tetap menjadi kendala utama dalam mengambil keputusan besar seperti membeli kontrak Rashford secara permanen. Klub diketahui sedang berhati-hati dalam pengelolaan pengeluaran setelah periode pembelanjaan besar di musim sebelumnya, sehingga mereka lebih memilih negosiasi daripada langsung mengaktifkan klausul buyout penuh. Selain itu, Barcelona juga mempertimbangkan kebutuhan lain di skuad mereka, seperti kemungkinan mendatangkan striker nomor 9 baru pada musim panas mendatang, terutama jika Robert Lewandowski akhirnya meninggalkan klub sebagai free agent. Kembalinya performa Rafinha juga membuat persaingan di lini depan semakin ketat yang menjadi faktor tambahan dalam pertimbangan teknis. Situasi ini menggambarkan realitas di antara ambisi olahraga dan batasan finansial klub. Barcelona ingin mempertahankan pemain yang efektif dan berkontribusi besar, tetapi tidak ingin mengambil risiko keuangan yang tidak sejalan dengan stabilitas jangka panjang mereka. Itulah update terbaru Barca hari ini, dari dominasi atensi publik, sikap klub di bursa transfer, hingga arah proyek jangka panjang yang terus dibangun. Terima kasih sudah menonton update Barca Corner 15 Januari 2026. Sampai jumpa di update berikutnya. Fiska Barca.